Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Islam, Profesor Dr. Agus Eko Sujianto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, dan teman-teman MKS 6C yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Faris Aji Prayogi, yang kedua Hidayatul Amaliyah, dan yang ketiga Khairatul Islamiyah akan menjelaskan tentang tema yang berjudul Pasar Suku, Sistem dan Operasionalnya di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, asal, dan keistimewaan suku. Suku berasal dari bahasa Arab yaitu syab, tunggal, dan suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau nom. Dalam pemahaman praktisnya, suku merupakan bukti klaim kepemilikan. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah Muslim pada abad pertengahan bersamaan dengan kata hawalah yang menggambarkan transfer atau pengiriman uang dan mudharabah kegiatan bisnis persekutuan. Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam atau Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata shop merupakan kata dari suara Latin "requi" atau check yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa suku secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat Muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Dalam Fatwa Nomor 32 Dewan Syariah Nasional MUI-10/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan suku sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Suku dapat pula diartikan dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas yang pertama, kepemilikan aset berwujud tertentu, yang kedua, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan yang ketiga, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa suku secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat Muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Jenis suku. Suku dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak atau subkontrak utama. Yang paling penting adalah syirkah, jaroh, salam, dan istisna. Menurut aturan dasar syariah, investasi suku harus distruktur pada satu sisi berdasarkan prinsip mudharabah. Pada sisi lain, bisnis dapat dilaksanakan melalui bentuk atau instrumen partisipatori atau keikutsertaan atau fixed return. Dalam istilah penggunaan dana-dana yang dimobilisasi oleh institusi langan, berikut ini merupakan kategori dari suku. Yang pertama yaitu suku mudharabah, yang kedua suku aroka, yang ketiga suku kepemilikan pada aset yang disewa jual, yang keempat suku kepemilikan abstrak, yang kelima suku salam, yang keenam suku istisna, dan yang terakhir masalah-masalah sekuritisasi atau suku. Beberapa usaha dilakukan pada tahun 1980-an untuk mengembangkan men atau sekuritas Islam yang dapat diperdagangkan, akan tetapi proses yang baik untuk menerbitkan suku dimulai pada tahun 1992 di Malaysia dan pada tahun 2001 di Bahrain.
Setelah itu, pasar sukuk meningkat dengan cepat di hampir seluruh bagian dunia. Selama tahun 2021 sampai 2024, volume investasi pada sukuk diperkirakan mencapai 8 sampai 9 miliar dolar Amerika, di mana senilai lebih kurang 6 miliar merupakan suku ijaroh dan sisanya berdasarkan syirkah, salam atau aset gabungan. Penerbitan sukuk Malaysia sebagian besar berdasarkan konsep bai al-inah berupa aset utama dan konsep tabaruk, sementara perdagangan pada pasar sekunder dilakukan melalui bai al-dai. Mereka juga telah menerbitkan suku ijaroh. Suku tersebut diterima oleh hampir seluruh pakar perbankan Islam karena memenuhi dasar syariah minimal yang berhubungan dengan kontrak-kontrak utamanya. Di samping penetrasi utama, penerbitan suku di Malaysia dan Bahrain, negara lain seperti Sudan, Iran, Arab Saudi, UAE, Filipina, Jerman, dan Pakistan telah mengembangkan beberapa sekuritas atau suku berdasarkan syariah yang dapat diperdagangkan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan suku yang memberikan pengaruh jangka panjang terhadap integritas sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat return yang dipastikan pada suku. Yang kedua, bai al-dain. Yang ketiga, metode jual dan sewa kembali. Yang keempat, penguasaan suku ijaroh. Yaitu suku retail syariah. Contoh kasus di Indonesia. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN/MUI/9/2002, suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah dan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayarkan pada saat jatuh tempo. Suku retail negara merupakan suku yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara Indonesia. Suku memiliki perbedaan mendasar. Jika obligasi konvensional tidak mengharuskan adanya aset yang menjamin atau underlying aset, sedangkan suku harus memiliki underlying aset yang jelas sebagai penjamin. Setiap individu dapat membeli suku melalui 13 agen penjualan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Syariah, BNI Sekuritas, CIMBG Sekuritas Indonesia, Citibank, HSBC, Realice Sekuritas, dan masih banyak yang lainnya. Suku negara retail adalah surat berharga syariah yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjualan di pasar perdana dalam negeri. Pemasaran pembelian suku negara retail hanya dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara yang dibuktikan dengan KTP atau kartu tanda penduduk yang masih berlaku dengan jumlah minimum pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan memorandum informasi yang diterbitkan setiap penerbit suku negara retail. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai agen penjualan suku negara retail ditetapkan oleh pemerintah. Produk suku negara retail yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu suku negara retail dengan seri SR001 yang mana telah jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2012. Yang kedua yaitu suku retail seri SR002 telah jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2013. Yang ketiga yaitu suku negara retail seri SR003 yang mana telah jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2014. Suku negara retail atau SUKRI adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang ditawarkan kepada investor perorangan atau WNI di pasar perdana dalam negeri. Tujuan diterbitkannya SUKRI adalah untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola utang negara, dan memperluas basis investor. Dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya, SUKRI memiliki keistimewaan yang disingkat dengan salam, yaitu syariah, atau penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah yang telah mendapatkan fatwa serta opini syariah dari Dewan Syariah Nasional atau MUI.
bahan pokok dan imbalan sampai jatuh tempo dijamin oleh negara. Yang ketiga yaitu liquid atau dapat diperdagangkan, berpotensi memperoleh capital gain, dapat dijadikan anggunan. Yang keempat yaitu adil, imbalan sukuk retail sesuai dengan imbalan pasar. Yang kelima yaitu menguntungkan, saat diterbitkan tingkat imbalan atau kupon tetap sampai dengan saat jatuh tempo, dibayar setiap bulan dengan pajak yang lebih rendah dibandingkan pajak deposito. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tema pasar suku, sistem, dan operasionalnya di Indonesia. Jika ada yang kurang dipahami mengenai materi kelompok kami, bisa ditanyakan.